Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik ya. Ini adalah video pembahasan soal-soal matriks part 2. Tapi sebelum kita membahas soal-soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain ya, supaya mereka semua juga bisa merasakan manfaat yang sama dari video ini seperti kalian. Terima kasih. Yuk kita simak videonya. Untuk soal nomor 1, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan beberapa matriks berikut. Yang pertama, bagian A. Ini ada dua buah matriks dengan ordo 4 kali 1. Ya, karena barisnya ada 4, kolomnya ada 1. Ingat kembali, untuk penjumlahan dan pengurangan beberapa matriks itu baru bisa dilakukan ketika ordonya sama. Ya, kalau ordonya berbeda tidak bisa dikerjakan ya. Oke, kita masuk ke bagian yang A. Kita bisa menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Jadi yang pertama ada 2, kita tambah dengan negatif 8, kemudian di baris kedua ada 3 ditambah 1, di baris ketiga ada negatif 5 ditambah 3, di baris keempat ada 7 ditambah 2. Ini, lalu kita hitung hasilnya. 2 kita tambah dengan negatif 8, itu hasilnya adalah negatif 6. 3 ditambah 1, 4. Negatif 5 ditambah 3, hasilnya negatif 2. 7 ditambah 2, hasilnya 9. Ini adalah hasil penjumlahannya. Untuk yang B juga sama, kita bisa menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Nah, di sini 3 bisa kita tambah dengan negatif 5. Kemudian di baris pertama kolom kedua ada negatif 1, kita tambah dengan 2. Kemudian di baris kedua kolom pertama ada 4, kita tambah dengan 3. Lalu di baris kedua kolom kedua ada 7, kita tambah dengan negatif 1. Ini kita hitung, 3 ditambah negatif 5 hasilnya negatif 2, negatif 1 ditambah 2 hasilnya 1, 4 ditambah 3 hasilnya 7, lalu 7 ditambah negatif 1 hasilnya 6. Bagian C, 3 kita bisa kurangi, perhatikan di sini tandanya dikurang ya, bukan ditambah, hati-hati. 3 dikurangi negatif 2, kemudian di sebelahnya ada negatif 1 dikurangi 3, di sebelahnya lagi ada 4 dikurangi 5. Kemudian di bawahnya ada 2 dikurangi 3, lalu di sebelahnya ada 5 kita kurangi dengan negatif 1, lalu di sebelahnya lagi negatif 6 dikurangi 4. Seperti ini. Lalu kita hitung. Yang pertama di sini 3 dikurangi negatif 2 sama saja 3 ditambah 2 ya, hasilnya 5. Negatif 1 dikurangi 3 hasilnya negatif 4. 4 kita kurangi dengan 5 hasilnya negatif 1. Kemudian 2 dikurangi 3 hasilnya negatif 1. 5 dikurangi negatif 1 sama saja 5 ditambah 1 yaitu 6. Kemudian negatif 6 kita kurangi dengan 4 jadi negatif 10. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian untuk yang D, D-nya di sini ada pengurangan, kemudian dilanjutkan dengan penjumlahan. Nah, ini kita bisa lakukan sekaligus ya. Jadi yang pertama ada di baris pertama kolom pertama itu ada angka 5 di situ. Lalu dikurangi dengan 2 ditambah dengan 3. Lalu di baris pertama kolom kedua ada negatif 2 dikurangi negatif 1 ditambah 4. Lalu di baris kedua kolom pertama ada 7 dikurangi negatif 3 ditambah negatif 1. Di baris kedua kolom kedua ada 4 dikurangi 2 ditambah negatif 3. Lalu kita cari hasilnya. 5 dikurangi 2 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Lalu yang di sebelahnya negatif 2 ditambah 1 ditambah 4 berarti 3 ya hasilnya ya. 7 ditambah 3 10, 10 ditambah min 1 berarti 9. 4 dikurangi 2 2 ditambah min 3 hasilnya min 1. Nah, ini adalah hasilnya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Di sini diketahui matriks A dan B. Hitunglah hasil operasi yang ada A ditambah B. Kita perhatikan dulu. A ditambah B berarti matriks A ditambah dengan matriks B. Untuk matriks A-nya yaitu
3, 5, 2, 4. Kita tambah dengan matriks B-nya, negatif 4, negatif 1, 3, 6. Nah, ini kita tinggal tambahkan yang seletak ya. Berarti 3 ditambah negatif 4, 5 ditambah negatif 1, 2 ditambah 3, lalu ada 4 ditambah 6. Nah, seperti ini. Dan ini hasilnya adalah 3 ditambah min 4 itu hasilnya negatif 1, 5 ditambah negatif 1 hasilnya 4, 2 ditambah 3, 5, 4 ditambah 6, 10. Kemudian untuk yang soal B, A transpos ditambah B, berarti kita harus cari dulu A transposnya. A transpos berarti perubahan dari baris menjadi kolom. Di baris pertama ada 3 dan 5, kita rubah penulisannya menjadi di kolom pertama. Kemudian di baris kedua ada 2 dan 4, kita rubah penulisannya jadi di kolom kedua. Nah, ini adalah A transposnya. Kemudian A transpos kita tambah dengan B. Maka sama dengan 3, 2, 5, 4. Ini kita tambah dengan B-nya negatif 4, negatif 1, 3, dan 6. Kita tambahkan yang seletak. Yang pertama ada 3 ditambah min 4, kemudian ini 2 ditambah negatif 1, 5 ditambah 3, yang terakhir 4 ditambah 6. Ya. Kemudian kita hitung hasilnya, ini negatif 1, ini 1, ini 8, ini 10. Lalu untuk yang C, A min B. Nah, untuk matriks A-nya tadi, kita lihat dulu ya. 3, 5, 2, 4. 3, 5, 2, 4. Dikurangi dengan matriks B-nya adalah negatif 4, negatif 1, 3, dan 6. Negatif 4, negatif 1, 3, 6. Nah, hati-hati di sini dikurangi ya. Jadi, yang pertama 3 dikurangi negatif 4, lalu ini 5 dikurangi negatif 1, 2 dikurangi 3, dan yang terakhir 4 dikurangi 6. Lalu kita bisa hitung hasilnya, ini 7, ini 6, ini negatif 1, ini negatif 2. Kemudian untuk yang D, A dikurangi B transpos. Nah, kita ingat dulu tadi matriks B-nya itu negatif 4, negatif 1, 3, dan 6. Nah, maka kita bisa cari B transposnya, yaitu negatif 4 dan negatif 1 pada baris pertama kita tulis ke kolom pertama. Lalu 3 dan 6 kita tulis ke kolom kedua. Seperti ini. Kemudian A dikurangi B transpos. Sama dengan matriks A-nya tadi 3, 5, 2, 4 ya. Kita kurangkan dengan B transposnya negatif 4, 3, negatif 1, 6. Sama dengan 3 dikurangi negatif 4, lalu ini 5 dikurangi 3, ini 2 dikurangi negatif 1, 4 dikurangi 6. Lalu kita hitung, hasilnya adalah 7, 2, 3, negatif 2. Seperti ini ya. Untuk soal nomor 3, tentukan nilai X dan Y yang memenuhi kesamaan matriks berikut. Nah, untuk nomor 3 ini, kita bisa lakukan operasi penjumlahan atau pengurangan dulu, kemudian kita gunakan konsep kesamaan matriks. Nah, untuk yang pertama dulu, yang poin A. Di sini kita bisa jumlahkan dulu yang seletak ya. Ada 2X, kita tambah dengan Y, kemudian ada 5, kita tambah dengan 3, ada 2, kita tambah dengan 3X, lalu yang di terakhir min negatif 1 ditambah dengan negatif 7. Seperti ini. Nah, ini nilainya sama dengan negatif 2, 8, 5, dan negatif 8. Jadi di sini 2X plus Y akan sama dengan negatif 2. Kemudian 2 plus 3X sama dengan 5. Nah, dari kedua hal ini, kita bisa kalkulasi dulu mulai dari yang bagian ini. Ya, 2 ditambah 3X sama dengan 5, berarti kita punya 3X sama dengan 5 dikurangi 2. Maka nilai 3X sama dengan 3, lalu nilai X-nya sama dengan 3, kita bagi dengan 3, yaitu 1.
Setelah kita menemukan nilai X sama dengan 1, lalu kita akan substitusi ke yang sebelah kiri, yang ini. Jadi, 2 dikali 1 ditambah Y sama dengan negatif 2. Maka kita punya 2 plus Y sama dengan negatif 2, lalu nilai Y-nya sama dengan negatif 2 dikurangi 2, yaitu negatif 4. Maka sudah ketemu ya nilai X dan Y-nya. Kemudian untuk poin yang B juga kita kurangkan dulu yang seletak ya. Di situ ada X dikurangi 3, kemudian ada 2 dikurangi 1, yang di bawahnya 4 dikurangi negatif 1, kemudian 3X dikurangi Y. Nah, ini nilainya akan sama dengan 2158. Nah, maka di sini kita tahu bahwa X min 3 sama dengan 2, kemudian 3X min Y sama dengan 8. Untuk yang pertama, yang ini dulu yang bisa kita kerjakan karena ini hanya satu variabel ya. Maka kita punya X sama dengan 2 ditambah 3, maka nilai X-nya sama dengan 5. Setelah itu 5 kita substitusikan ke bagian yang ini ya. Maka kita ganti X-nya dengan 5, 3 dikali 5 dikurangi Y sama dengan 8. Ini hasilnya 15 dikurangi Y sama dengan 8. Maka min Y sama dengan 8 kita kurangi dengan 15. Min Y sama dengan negatif 7. Nah, Y-nya adalah negatif 7, kita bagi dengan negatif 1. Hasilnya adalah 7. Nah, sudah ketemu ya nilai X dan Y-nya. Soal nomor 4, diketahui matriks P, Q, dan R. Tentukan matriks X yang memenuhi operasi berikut. Nah, kita susun dulu ya. Untuk soal nomor A, ada P plus Q, berarti P-nya itu 2, negatif 1, 4, 3. Kita tambah dengan matriks Q-nya, negatif 5, 3, 1, 7. Kemudian di sini ada matriks X, kita belum tahu berapa. Kemudian sama dengan matriks R-nya, negatif 2, 3, 5, negatif 1. Kemudian di sini kita bisa jumlahkan ya, yang ada dulu. Di sini ada 2 ditambah negatif 5. Kemudian ada negatif 1 kita tambah 3, lalu yang bawah ada 4 ditambah 1, dan yang sebelah kanan lagi 3 ditambah 7. Dikurangi matriks X, hasilnya negatif 2, 3, 5, negatif 1. Kemudian ini 2 ditambah negatif 5 itu hasilnya negatif 3. Negatif 1 ditambah 3 itu 2, 4 tambah 1 itu 5, 3 tambah 7 itu 10 ya. Kemudian untuk matriks X, karena di sini ordo dari matriks yang di sebelah kirinya adalah 2 kali 2 ya, otomatis nanti matriks X-nya juga menyesuaikan, ordonya sama yaitu 2 kali 2 juga. Kita bisa misalkan matriks X-nya ini sebagai A, B, C, D ya. Kita belum tahu nilai keempat elemen ini. Negatif 2, 3, 5, negatif 1. Lalu kita tinggal melihat elemen-elemen yang seletak ya. Jadi di sini ada negatif 3 dikurangi A, kemudian ini ada 2 dikurangi B, di sini ada 5 dikurangi C, dan yang terakhir ada 10 dikurangi D. Ini sama dengan negatif 2, 3, 5, negatif 1. Kemudian kita bisa samakan elemen-elemen yang seletak ya. Negatif 3 dikurangi A sama dengan negatif 2. Maka nilai negatif A sama dengan negatif 2 ditambah 3. Negatif A sama dengan 1. Berarti nilai A-nya sama dengan negatif 1. Ketemu ya. Kemudian untuk yang kedua ada 2 min B. Ini senilai dengan 3. Maka min B sama dengan 3 dikurangi 2, min B sama dengan 1, maka nilai B-nya 1 dibagi min 1, hasilnya min 1. Kemudian untuk yang C juga sama, kita punya 5 min C sama dengan 5, min C sama dengan 5 dikurangi 5, maka min C sama dengan 0, dan C-nya sama dengan 0. Lalu yang terakhir, ada 10 dikurangi D sama dengan negatif 1, kemudian di ruas kiri sisa negatif D sama dengan negatif 1 dikurangi 10. Nah, ini sama dengan negatif 11. Maka
nilai D-nya sama dengan 11. Oke, sudah ketemu ya nilai ABCD-nya. Matriks X-nya sama dengan untuk nilai A-nya tadi negatif 1, nilai B-nya juga negatif 1, nilai C-nya 0, dan nilai D-nya 11. Ini adalah matriks X-nya. Yang B soalnya P min Q sama dengan X min R. Matriks P-nya itu 2, negatif 1, 4, 3. Kemudian untuk matriks Q-nya ada negatif 5, 3, 1, 7. Sama dengan X-nya kita belum tahu, dikurangi matriks R-nya negatif 2, 3, 5, negatif 1. Di sini yang pertama ada 2 dikurangi dengan negatif 5, kemudian ada negatif 1 dikurangi 3, ada 4 dikurangi 1, ada 3 dikurangi 7. Kemudian sama dengan matriks X-nya, kita belum tahu matriks X-nya, tapi boleh ya kita simbolkan sebagai ABCD. Kenapa sih ABCD? Karena di sini ordo dari matriks yang lain itu semua sama ya, 2 kali 2. Maka kita buat matriks X menjadi matriks 2 kali 2. Nah, di sini ada sama ya, negatif 2, 3, 5, negatif 1. Kemudian yang ruas kiri kita hitung dulu. Ada 2 dikurangi negatif 5, ini 7, ini negatif 4. Kemudian ini 3, ini negatif 4. Sama dengan yang sebelah kanan, ada A dikurangi negatif 2, lalu ada B dikurangi 3, ada C dikurangi 5, ada D dikurangi negatif 1. Lalu kita bisa kalkulasi masing-masing ya. Yang pertama, 7 nilainya sama dengan A dikurangi negatif 2, atau 7 nilainya sama dengan A ditambah 2. Sehingga kita punya nilai A-nya adalah 7 dikurangi 2 ya. Atau nilai A-nya sama dengan 5. Kemudian untuk yang B, negatif 4 sama dengan B min 3. Lalu untuk nilai B-nya adalah negatif 4 ditambah 3. Yaitu nilainya B sama dengan negatif 1. Kemudian 3 sama dengan C dikurangi 5. Lalu nilai C-nya adalah 3 ditambah 5. C sama dengan 8. Dan yang terakhir, negatif 4 sama dengan D dikurangi negatif 1, atau negatif 4 sama dengan D ditambah 1. Nilai D-nya sama dengan negatif 4 dikurangi 1, atau D-nya sama dengan negatif 5. Sehingga sudah ketemu ya nilai ABCD-nya, maka matriks X-nya sama dengan 5, A-nya ya, B-nya min 1, C-nya 8, D-nya negatif 5. Ini adalah matriks X-nya. Oke, untuk nomor 5, di sini diketahui matriks Q, Q, dan R, tentukan nilai A, B, C, dan D. Apabila yang pertama, yang A, P dikurangi Q sama dengan R. Kita tulis dulu matriks P-nya. Ada 3A plus 5, kemudian ada C plus 7, ada 2B min 3, lalu ada 4D min 1. Ini ya. Ini kita kurangi dengan matriks Q-nya. Matriks Q-nya ada A min 1, 3C plus 1, kemudian ada B plus 5, lalu ada D min 3. Sama dengan matriks R-nya 4, negatif 2, negatif 3, dan 5. Yang pertama ada 3A plus 5 dikurangi A min 1. Seperti ini ya nulisnya di dalam kurung. Kalau hanya menuliskan A-1 tanpa kurung nanti hasilnya berbeda ya. Kemudian yang di sebelahnya ada C plus 7 dikurangi 3C plus 1. Lalu di baris kedua ada 2B min 3 dikurangi B plus 5. Kemudian di sebelah kanannya 4D min 1 dikurangi D min 3. Lalu ini sama dengan 4, negatif 2, negatif 3, 5. Nah, untuk yang pertama, baris pertama, kolom pertama, di sini ada 3A plus 5 dikurangi A min 1, nilainya sama dengan 4. Ya. Ini kita coba keluarkan dari dalam kurung, ini jadi min A, ini jadi plus 1 ya. Min ketemu sama min. Ini sama dengan 4. Lalu yang sama ada 3A dikurangi A, jadi 2A. Ada
ada 5 ditambah 1 jadi 6 sama dengan 4. Sehingga kita punya 2A sama dengan 4 dikurangi 6. 2A sama dengan negatif 2 dan nilai A-nya sama dengan negatif 2. Kita bagi 2 hasilnya negatif 1. Kemudian untuk yang sebelahnya ada C plus 7 dikurangi 3C plus 1 sama dengan negatif 2. Nah ini kita keluarkan dulu dari dalam kurung. Ini jadi min 3C, min ketemu plus jadi min 1 sama dengan min 2. Lalu C dikurangi 3C, ini sama aja 1C dikurangi 3C ya, hasilnya negatif 2C. 7 dikurangi 1 hasilnya 6 sama dengan negatif 2. Berarti negatif 2C sama dengan negatif 2 dikurangi 6. Negatif 2C sama dengan negatif 8, nilai C-nya negatif 8 dibagi dengan negatif 2, hasilnya 4. Ya. Lalu untuk yang baris kedua kolom pertama, ada 2B min 3 dikurangi B plus 5 sama dengan negatif 3. Kita keluarkan lagi dari dalam kurung. Ini jadi min B, kemudian min ketemu plus 5, jadi min 5 sama dengan negatif 3. B dikurangi B, hasilnya B, negatif 3 dikurangi 5, berarti negatif 8 sama dengan negatif 3. Maka nilai B-nya sama dengan negatif 3 ditambah 8, yaitu 5 ya. Dan yang terakhir ada 4D dikurangi 1 dikurangi D min 3 ya, sama dengan 5. Sama, keluarkan dulu dari dalam kurung. Ini jadi min D, min ketemu min 3 jadi plus 3 sama dengan 5. 4D kita kurangi dengan D hasilnya 3D, min 1 kita tambah 3 hasilnya 2 sama dengan 5. Maka nilai 3D sama dengan 5, kita kurangi 2. 3D sama dengan 3, lalu nilai D-nya 3 dibagi 3 yaitu 1. Kemudian untuk yang poin B, di sini ditanyakan P plus I sama dengan R transpose. Ini dia soalnya. Kita tuliskan dulu ya matriks P-nya. 3A plus 5, kemudian ada C plus 7, lalu ada 2B min 3 dan 4D min 1. Ini kita tambah dengan matriks I-nya yaitu A min 1, kemudian 3C plus 1, B plus 5 dan D min 3 sama dengan matriks R transpose. Oh ini ya mungkin R transpose berarti yang ada di baris pertama berubah jadi di kolom pertama. Ini ada 4 negatif 2, kemudian yang ini ada negatif 3 dan 5. Kita tuliskan lagi di sini 4, negatif 3, negatif 2, 5. Kemudian kita bisa hitung penjumlahannya. Yang pertama di sini ada 3A plus 5, kita tambah dengan A-1. Ini tidak perlu dikurung ya, karena kalau untuk penjumlahan mau dikurung atau tidak itu hasilnya sama saja. Kemudian yang di sebelah kanannya ada C plus 7 ditambah 3C plus 1, lalu yang di bawahnya 2B min 3 ditambah B plus 5, lalu ini 4D min 1 ditambah D min 3. Nah ini nilainya sama dengan 4 min 3 min 2, 5. Setelah itu kita bisa hitung masing-masing nilai A, B, C, dan D-nya ya. Yang pertama di sini ada 3A plus 5 ditambah A min 1, hasilnya sama dengan 4. Kita jumlahkan yang sama, 3A tambah A jadi 4A, 5 dikurangi 1 hasilnya 4 sama dengan 4. Kemudian 4A sama dengan 4 dikurangi 4 atau 0 ya. Maka nilai A-nya sama dengan 0. Kemudian untuk yang sebelahnya ada C plus 7 ditambah 3C plus 1, ini hasilnya sama dengan negatif 3. Lalu C tambah 3C adalah 4C ditambah 8 sama dengan negatif 3. 4C sama dengan negatif 3 kita kurangi dengan 8. Hasilnya negatif 11. Maka untuk nilai C-nya itu adalah negatif 11 per 4. Dan yang di bawahnya ada 2B min 3 ditambah B plus 5, hasilnya sama dengan negatif 2. 2B
2B ditambah B jadi 3B, negatif 3 ditambah 5 jadi 2 sama dengan negatif 2. 3B sama dengan negatif 2 dikurangi 2. Maka nilai B-nya adalah negatif 4/3 ya. Lalu untuk yang terakhir, yang bagian D-nya 4D min 1 ditambah D plus 3 sama dengan 5. 4D kita tambah dengan D hasilnya 5D, min 1 tambah 3 hasilnya 2 sama dengan 5. Maka 5D sama dengan 5 kita kurangi dengan 2, yaitu 5D sama dengan 3D sama dengan 3/5. Sekian untuk pembahasan soal matriks part 2. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu berusaha mencoba dan mencoba sampai kalian bisa. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan soal matriks part 3. Terima kasih.